Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini, dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita ringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi, di mana mertua Ustadz Soleh yang namanya Bapak Haji Marullah bin Haji Marzuki telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan dosa-dosanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ada bukunya, kitabnya, sekarang kita buka halaman 127. 127 sebelah kiri. 5 baris dari atas. 5 baris dari atas. Sebelah kiri 5 baris dari atas ya. Sekarang bacanya atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Aywas sahihu alladhi alaihil jumhuru annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha indastikmali arba'ina min wairi ziyadatin wala naqsin.
walakin hadza la yatimmu illa idza kanatil bi'satu fi syahril wiladah ma'a annal masyhura annahu wulida fi rabi'il awal wa bu'itsa fi ramadhanal waqi'i ba'das sanatil mutammimati lil arba'ina faman qala arba'una sanatan alghal kasra alal awwali au jabarahu alal tsani. Maksudnya atamma qoblal wahyi arba'ina, Allah telah menyempurnakan sebelum wahyu 40. Wa umruhu qad jawaza sittina. Nanti ya, kita teruskan. Atamma qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Allah telah menyempurnakan sebelum wahyu 40 dan umurnya telah lewat 60. Yang tadi disebut 40 tahun, dan yang dimaksud 60 adalah 60 tahun. Was-sahihu alladhi alaihil jumhur annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa inda istikmali arba'ina min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yakni pendapat yang sahih itu benar menurut mayoritas ulama. Jumhur artinya mayoritas ulama adalah bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ketika genap umur 40 tahun, tidak lebih, tidak kurang. Maksudnya Nabi diangkat menjadi Rasul, berarti diutus, gitu kan? Itu menurut jumhur mayoritas ulama adalah ketika umurnya sampai 40 tahun. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Waktu itu 40 tahun berarti baru 15 tahun menikah. Sebab nikahnya Nabi waktu itu umur 25 tahun. Nabi nikah umurnya 25 tahun. Sedangkan istrinya yaitu Siti Khadijah saat itu umurnya sudah 40 tahun. Saat itu umurnya sudah 40 tahun. Berarti umurnya tuaan istrinya 15 tahun selisihnya. Cuma Khadijah itu orang kaya, orang terkaya di Makkah. Walaupun umurnya udah 40 tahun, janda lagi itu ya, janda. Tapi tetap masih segar bugar begitu. Nah di sini diterangkan Nabi diangkat menjadi Rasul yaitu ketika umurnya genap 40 tahun. Tidak tambah, tidak kurang, tidak lebih, tidak kurang gitu. 40 tahun. Maka ada orang yang mengatakan kalau ada orang biasa seperti kita umur sudah mencapai 40 tahun, orang itu jadi orang baik, insya Allah kesananya baik, insya Allah. Tapi kadang-kadang ada juga 40 tahun baik, di pertengahan jalan
jadi orang ahli maksiat, ada juga. Tapi ada yang mengatakan begitu. Kalau umurnya 40 tahun jadi orang baik, udah tertata hatinya, kesananya baik. Tapi ada yang mengatakan begitu. Kalau umurnya 40 tahun kok malah bagaimana? Jadi orang gak baik. Kesananya Masya Allah lebih dahsyat lagi itu. Tapi kadang-kadang ya ada 40 tahun jadi orang ahli maksiat, mencapai 50 tahun jadi ahli ibadah, ada juga. Itu cuma gambaran orang berkata saja begitu. Sebab dia berkata begitu melihat Nabi diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun. 40 tahun. Nah kita barangkali ada yang umurnya belum 40 tahun, berusahalah agar jadi orang yang baik. Apalagi pas masuk 40 tahun, berusahalah jadi orang baik. Biar kesananya itu baik, nanti akhirnya husnul khotimah. Husnul khotimah. Walaupun dari kecil sholat jarang, ngaji apalagi, ke masjid enggak, tapi berusaha. Saya umurnya udah 40 tahun, berusaha jadi orang baik, begitu. Insya Allah jadi orang baik begitu, berusaha. Maka ada orang berkata juga, pinter-pinterlah kamu mencontoh ilmu padi. Tahu padi enggak? Padi yang ditanam di sawah, begitu ditanam udah berapa hari keluar padinya tuh. Kalau padi masih kosong berarti masih muda. Padi itu berdiri tegak, masih muda. Tapi nanti kalau sudah ada isinya yaitu beras, padi itu nekuk begini, nunduk begitu. Kenapa nunduk? Ada isinya, ada bijinya, itu beras. Gak ada padi sudah ada bijinya kok begini saja, gak ada. Begitu. Jadi ada orang ngomong, pinter-pinterlah mencontoh ilmu padi. Masih muda begini, udah tua ada bijinya begini. Kita barangkali masih muda begini, gak mau sujud, gak mau ngaji, gak mau sholat Jumat, ya masih muda lah maklum. Tapi kalau sudah tua, harus nunduk begini. Udah banyak ilmunya, ilmu agama dapat, ilmu umum dapat, mencontoh kawannya juga ada yang dicontoh. Kawan saya senang ke masjid, pengajian dan seterusnya, nyontoh, nunduk, gitu. Itu ada yang berkata, pinter-pinterlah mencontoh ilmu padi. Tapi ada di kampung, mungkin di Jakarta dulu juga ada, masih banyak tanah kosong. Ada pohon di kampung yang namanya pohon pakis. Nah orang juga berkata, jangan mencontoh ilmu pohon pakis. Kenapa? Pakis itu kalau masih muda begini, pakis. Malah kadang-kadang ada yang doyan dibikin sayur tuh. Kalau masih muda begini itu, nunduk. Tapi kalau sudah tua, begini itu. Itu pohon pakis. Masih muda ke musola rajin. Masih muda pengajian rajin. Masih muda peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid rajin. Udah tua begini, sholat kagak, puasa kagak, menghadiri Maulid, menghadiri Isra Mi'raj juga tidak. Jangan begitu tuh. Sudah, kita kembali pada pengajian. Jadi Nabi diutus jadi Rasul itu umurnya 40 tahun. Walakin hadza la yatimmu illa idza kanatil bi'tsatu fi syahril wiladah. Akan tetapi pendapat ini belum sempurna. Pendapat tadi itu
yang diangkat jadi rasul umurnya 40 tahun, tidak tambah, tidak kurang, belum sempurna. Kecuali jika pengutusan itu pada bulan dilahirkannya. Tuh. Lahirnya bulan Rabiul Awal. Iya, bulan Rabiul Awal. Serta sesungguhnya pendapat yang masyhur adalah Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal dan beliau diutus pada bulan Ramadan yang jatuh setelah tahun penyempurna 40 tahun. Gitu. Jadi ada yang mengatakan juga pendapat itu tadi belum sempurna yang 40 tahun diangkat jadi rasul. Kecuali pengutusan itu atau dijadikan rasul itu pada bulan dilahirkannya, yaitu diangkatnya menjadi rasul ketika bulan Rabiul Awal. Kalau ini tidak, menurut keterangan Nabi diangkat menjadi rasul bulannya bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan Rasulullah itu diangkat jadi rasul. Selisihnya berapa bulan? Hafal nggak hitungan bulan Ramadan? Bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama bulan-bulan Hijrah. Kalau dihafalkannya dilakukan begitu, seperti anak TK Islam, cepat bisa. Muharram, pertama kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang bulan Muharram nih. Ya, bulan Muharram kan? Tanggal berapa ini Muharram? Tanggal 2. Iya, tanggal 2 kan? Ya, malam Senin sekarang ya. Tanggal 3. Kan tanggal 1-nya Sabtu kemarin. Malam Sabtu tanggal 1. Malam Sabtu udah tanggal 1. Malam Ahad tanggal 2. Tadi sebelum maghrib masih tanggal 2. Sekarang udah maghrib tanggal 3. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal kita hitung. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dari hari lahir Nabi yaitu Rabiul Awal sampai Ramadan itu 7 bulan. 7 bulan. Lah Nabi diutusnya menjadi rasul itu bukan pada bulan Rabiul Awal tapi pada bulan Ramadan. Ramadan yaitu 7 bulan dari Rabiul Awal. Hari lahir Rabiul Awal. Sudah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Ramadan. Jadi Nabi diutusnya atau diangkat jadi rasul ketika bulan Ramadan. Faman qala arba'una sanatan al-khal kasra alal awwali au jabarahu alasani. Maka siapa saja yang berpendapat Nabi diutus pada umur 40 tahun, maka ia telah mengabaikan bulan-bulan pecahan. Maksudnya selain bulan penyempurna. Pada pendapat yang pertama atau menutupnya pada pendapat yang kedua. Gitu. Jadi musonif berkata, siapa saja yang berpendapat Nabi diutus pada umur 40 tahun, maka dia telah mengabaikan bulan-bulan pecahan selain bulan penyempurna. Pecahan bagaimana? Yaitu setelah Rabiul Awal sampai Ramadan, tuh, berarti pecahan itu. Kalau penyempurna berarti diutusnya pas Rabiul Awal. Itu tuh. Tapi diutusnya ternyata pada bulan Ramadan. Bukan pada bulan hari lahirnya atau bulan lahirnya, bukan. Lahirnya Rabiul Awal, diutusnya Ramadan. Diutusnya Ramadan. Wa qala ba'duhum kana ibtida'ul wahyi bil manami fi Rabi'in wa makatha sittata ashhurin.
Sebagian ulama berkata, permulaan wahyu adalah saat beliau tidur di bulan Rabiul Awal dan diam selama 6 bulan. Itu ada sebagian pendapat begitu. Permulaan wahyu diterima ketika beliau tidur pada bulan Rabiul Awal. Tapi saat itu diam, maksudnya tidak diumumkan ke rakyat, ke kaum, ke jamaah. Diumumkannya nanti setelah 6 bulan. 6 bulan itu Ramadan lah. 6 bulan Ramadan dihitungnya berarti dari Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan itu. Jadi pada bulan Rabiul Awal Nabi mimpi. Ini pendapat tapi ya, pendapat mimpi mendapat wahyu. Itu pada Rabiul Awal, tapi saat itu tidak diumumkan. Setelah 6 bulan, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan, baru diumumkan saya terima wahyu dari Allah. Tapi ada yang mengatakan nerima wahyunya itu bukan dalam keadaan tidur, bahkan dia lagi melek. Meleknya ada di Gua Hiro, lagi berkholwat. Berkholwat itu menyendiri, bukan bertapa, bukan, menyendiri saja di sana. Nah, saat itu malaikat Jibril datang menurunkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu tuh. Tadinya suruh baca Iqra, baca Muhammad tuh, Iqra. Dijawab oleh Nabi, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca, bilangnya begitu. Iqra, diulang lagi, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Akhirnya diajarin oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Begitu. Nah, setelah itu pulang menghadap pada istrinya, kayaknya ketakutan, dingin, minta diselimutin. Saya selimutin, dingin, ada apa? Tumben-tumbenan begitu. Saya tadi didatangin malaikat Jibril menurunkan wahyu ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Istrinya langsung beriman, Anda Rasul. Langsung beriman. Maka orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Terus disusul oleh Abu Bakar. Abu Bakar beriman. Disusul lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih anak muda, beriman. Begitu tuh ya. Terusnya, wa man qala kana bitida'uhu fi Ramadan arada anna maji'a Jibrilu yaqdzatan faraja al-khilafu lafziyan wala kasra. Dan orang yang berpendapat bahwa permulaan wahyu adalah di bulan Ramadan, maka maksudnya adalah kedatangan malaikat Jibril dalam keadaan beliau terjaga, maksudnya tidak tidur, sadar. Maka perselisihan pendapat kembali secara lafaz dan tidak ada pecahan bulan. Gitu. Jadi orang yang berpendapat bahwa permulaan wahyu adalah bulan Ramadan, maka maksudnya adalah kedatangan malaikat Jibril. Jadi pada bulan Ramadan itu kedatangan malaikat Jibril. Kedatangan malaikat Jibril. Lah ketika Jibril datang menemui Nabi Muhammad membawa wahyu pertama, beliau dalam keadaan terjaga, melek, sadar, nggak ngantuk, apalagi tidur, tidak, lagi melek, lagi terjaga, sadar. Datanglah Jibril. Jibril itu pembawa wahyu. Jadi malaikat Jibril itu membawa wahyu kepada semua rasul, pada Nabi Musa, pada nabi-nabi semuanya lah yang menerima wahyu itu. Malaikat Jibril itu yang membawa. Memang tugasnya menurunkan wahyu.
Nah sekarang nggak ada wahyu, sebab nggak ada rasul. Tugasnya Jibril apa? Nah, tugasnya Jibril bukan menurunkan wahyu, bertasbih terus, bertasbih. Jadi malaikat Jibril seterusnya bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Kuat ya, yaitu ditakdirkan oleh Allah jadi kuat. Apalagi Jibril orangnya besar begitu ya, kuat lah membaca tasbih, cuma pendek subhanallah, 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 kan gitu. Jibril. Bentuk tubuhnya kayak apa Jibril? Bentuk tubuhnya, malaikat Jibril setiap mendatangi Nabi Muhammad itu berbentuk manusia. Berbentuk manusia seperti manusia kita ini, seperti kita ini. Itu malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad pernah diberitahu, diperlihatkan oleh Jibril bentuk aslinya. Muhammad, ini bentuk asli saya. Berdiri di depan Nabi, di halaman rumah tentunya. Kakinya di tanah, kepalanya di langit. Kepalanya di langit. Kira-kira gedenya kayak apa ya? Wallahu a'lam. Masya Allah, itu bentuk yang asli begitu. Cuma sekali-kalinya. Selain itu Nabi Muhammad mendapat tamu namanya Jibril, berbentuk manusia. Berbentuk manusia begitu. Ya kalau bentuknya yang asli begitu, mungkin selain Nabi diperlihatkan juga takut begitu ya. Selain Nabi, tapi Nabi diperlihatkan begitu enggak takut. Ya dihilangkan rasa takut oleh Allah. Oh, ini malaikat Jibril yang asli. Itulah Jibril ya. Maka ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada umat, Jibril juga berbentuk manusia, berjubah putih, tuh, mendatangi Nabi Muhammad yang lagi ngajar pada sahabat-sahabatnya. Kelihatannya ini orang jauh nih. Soalnya di lingkungan jamaah, lingkungan sahabat, lingkungan Nabi nggak ada orang model begini nih. Ini pasti orang jauh. Tapi aneh, kelihatannya kalau dilihat orang jauh, tapi nggak ada keringat sama sekali, nggak ada keringat. Kalau orang jauh jalan kaki kan ada keringat. Ini pasti orang dekat katanya. Tapi orang dekat dipahami, mana rumahnya? Nggak ada orang gini. Di RT 3 nggak ada, RT 8 nggak ada, RT sini nggak ada orang ini. Tuh, aneh. Nah saat itu Jibril berbentuk manusia. Di situ tanya pada Nabi Muhammad, Muhammad, apa yang namanya iman? Sahabat pada ngeliatin, dengerin. Diterangkan oleh Nabi Muhammad, iman begini. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad, iman begini, dia membenarkan. Sodakta ya Muhammad, benar kamu. Lihat sahabat lain kan bingung. Dia tanya, sudah tanya, dijawab. Membenarkan, sodakta ya Muhammad. Bingung jawab sahabat. Tanya lagi, Muhammad, ya saya tanya, apa itu Islam? Diterangkan oleh Nabi Muhammad, Islam begini. Setelah diterangkan Islam begini, dia membenarkan lagi, benar kamu Muhammad. Duh, tambah bingung lagi itu jamaah. Sahabat Nabi pada bingung. Orang dia tanya, udah dijawab oleh Nabi Muhammad, kok sodakta, benar kamu Muhammad. Membingungkan lagi nih orang. Terus akhirnya ada pertanyaan satu lagi Muhammad. Oh iya silakan. Apa ihsan? Apa ihsan itu? Diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ihsan ini. Oh iya, benar kamu. Membenarkan lagi. Sahabat tambah bingung. Orang mana ini sih? Udah tanya malah membenarkan. Setelah itu mohon pamit. Baiklah saya pamit Muhammad. Berangkat. Berangkat. Setelah berangkat gak kelihatan, baru Nabi Muhammad tanya pada sahabatnya, tahukah anda siapa tamu itu tadi?
Siapa itu yang tanya tapi membenarkan? Sampai 3 kali pertanyaannya. Ditanya begitu para sahabat oleh Nabi, jawabnya bagaimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami nggak tahu siapa itu. Tetangga kita nggak ada model begitu. Kayaknya orang jauh tapi nggak kelihatan keringat. Kalau habis perjalanan jauh kan masih ada keringat, ngos-ngosan lagi gitu. Ini enggak. Allah dan Rasulnya yang tahu. Setelah dijawab begitu, Nabi berkata, itu malaikat Jibril memberi pelajaran kamu tentang Islam, iman, dan ihsan. Oh, itu malaikat Jibril. Iya, begitu tuh. Nah itu, yang kita ambil pelajaran, Jibril menghadap pada Nabi Muhammad berbentuk manusia, tidak berbentuk tubuh yang aslinya, tidak. Itu malaikat Jibril. Kalau satu malaikat Jibril begitu tingginya, begitu gedenya, padahal malaikat nggak bisa dihitung jumlahnya. Kalau kelihatan semuanya, nggak muat nih kali ya. Alam ini, alam dunia nggak muat ya. Kalau kelihatan semuanya. Iya kan, malaikat nggak ada yang tahu berapa jumlahnya, nggak ada. Cuma yang tahu Allah. Jumlahnya sekian tuh Allah. Akan tetapi walaupun jumlah malaikat tidak ada yang tahu, ada nama malaikat 10 jumlahnya yang wajib diketahui namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 itu malaikat yang wajib diketahui namanya. Kita wajib tahu. Wajib tahu. Kalau kita nggak tahu, dosa tuh. Maka harus tahu tuh. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tempoh hari sudah ada pelajaran di kitab ini tentang Jibril dan seterusnya. Itulah malaikatnya, malaikat Jibril. Terusnya, was-sahihu anna nubuwatahu wa risalatahu muqtarinatani. Artinya, pendapat yang sahih adalah kenabian dan kerasulan beliau adalah berbarengan. Nabi diangkat nabi, ia diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul itu waktunya bareng. Kapan? Yaitu semenjak 40 tahun. Umurnya 40 tahun diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Sebetulnya bedanya apa nabi dan rasul? Ada yang kurang paham. Nabi begini, nabi seorang manusia yang solih, tentunya solih kan, yang baik, dikasih wahyu oleh Allah. Ini wahyu, tapi untuk dirimu saja. Itu nabi. Kalau rasul, seorang lelaki solih, nabi nggak ada perempuan. Seorang lelaki yang soleh, yang baik, diturunkan wahyu kepadanya. Nah, wahyu ini untuk dirinya dan untuk orang banyak. Itu namanya rasul. Namanya rasul. Gitu tuh. Nabi Muhammad termasuk nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul semuanya itu ada 124.000. 124.000. Banyak banget, ya banyak. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuma dari 124.000 itu ada pilihannya. Dipilih, disortir ya, disortir. Ada berapa yang menjadi pilihan? Ada 313. Itu sortiran juga. Dari 313 itu ada sortiran lagi, dipilih lagi menjadi 25. Jadi 25 yang wajib diketahui namanya. Nah, dari 25 itu juga ada pilihannya lagi. Pilihan dipilih menjadi 5 yang biasa disebut ulul azmi. Dari 5 itu pun masih ada pilihannya. Berapa? 1. Berarti yang paling utama ini 1. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Begitu tuh. Jadi dari
25 menjadi 5 yang menjadi pilihan tuh, dan 5 itu menjadi 1 yang menjadi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gitu tuh ya. Kita teruskan. Wa qala Ibnu Abdil Barri wa ghairu arsalahu Allahu lamma balagha 43 sanatan. Fakanatin nubuwatu sabiqatan binuzul Iqra wa kanatir risalatu bi amrihi bil indari lamma nuzilat ayatul mudaththir fa huwa fi zamani fatratil wahyi nabiyyun la rasulun. Berkata Syekh Ibnu Abdil Barri dan yang lainnya, wa ghairuhu dan yang lainnya, artinya Allah mengutus beliau ketika berumur 43 tahun. Ada pendapat lagi ini, yaitu pendapat Ibnul Bar dan ulama lainnya. Jadi beliau diutus ketika berumur 43 tahun. Jadi kenabian telah lebih dahulu dengan turunnya Iqra. Iqra atau surat Al-Alaq. Dan kerasulan dengan perintah untuk memberi peringatan ketika turunnya ayat Al-Mudaththir. Maka beliau pada masa kekosongan wahyu atau fatrah adalah seorang nabi bukan rasul. Ini pendapat Ibnu Abdil Bar. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dulu tuh. Setelah berapa tahun baru diangkat menjadi rasul. Begitu tuh. Maka perbedaan nabi dan rasul tadi udah disinggung. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dulu, belum diangkat jadi rasul. Nah, umur 43 tahun diangkat menjadi rasul. Gitu tuh. Menjadi rasul. Lengkaplah Nabi Muhammad ya rasul dan nabi. Maka kadang-kadang kita kalau baca selawat kan atau syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdu, hambanya, yang dimaksud hamba adalah nabi. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya. Begitu. Kalau yang biasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasul, begitu. Utusan Allah. Itu ada pendapat begitu. Tapi ada yang menjawab nih. Wa ajabal qailuna biqtiranihima bi anna ayatal mudaththir bayanun lil muradi min surat Iqra. Li anna al makna Iqra ala qaumika ma sa'unabbi'uhu laka. Para ulama yang berpendapat bahwa kenabian dan kerasulan berbarengan menjawab, sesungguhnya ayat Al-Mudaththir adalah penjelasan maksud surah Iqra. Karena maknanya bacakan atas kaummu apa yang akan aku jelaskan kepadamu. Tuh, ada yang menjawab begitu. Jadi ulama berpendapat bahwa kenabian dan kerasulan berbarengan itu menjawab sesungguhnya ayat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, gitu ya. Ya. Itu cuma menjelaskan surat Iqra, menjelaskan Iqra. Karena maknanya bacakan atas kaummu apa yang akan aku jelaskan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad supaya membacakan ayat itu kepada kaumnya, yaitu penjelasan yang akan diberikan, akan diturunkan nanti di belakang hari kepada Nabi Muhammad, ini bacakan kepada umatnya. Sebab dia diangkat menjadi rasul. Kalau tidak diangkat menjadi rasul, ya sudah diterima wahyu untuk sendiri aja. Tapi dia tidak. Ini sampaikan pada umat kamu, sampaikan. Akhirnya semua isi kandungan Al-Quran yang merupakan wahyu itu disampaikan kepada umat. Ada yang ayat itu menerangkan perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat,
ada perintah berbuat baik pada kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, itu disampaikan semuanya oleh Nabi kepada umatnya. Disampaikan, tidak ada satu potong pun disimpan oleh Nabi. Dibuang apalagi enggak ada, semuanya disampaikan, Begitu tuh. Itu ayat-ayat Al-Qur'an, semuanya disampaikan. Wa innama kanal irsalu ala ra'sil arba'ina di annahu adatun mustamirratun fi aktsaril anbiya aw jami'ihim kama jazama bitsani katsirun minkum Syekhul Islam fi Hawasil Baydawi qalahul Bajuri. Dan sesungguhnya kerasulan atau dicapai ketika di awal umur 40 tahun. Dan ini adalah kebiasaan yang terus-menerus umum dalam kebanyakan nabi-nabi terdahulu atau bahkan semuanya. Sebagaimana pendapat kedua ini telah diyakini oleh kebanyakan ulama, diantaranya Syekhul Islam dalam kitab Hawasil Baydawi. Demikian pendapat Syekh Bajuri. Begitu tuh. Jadi kerasulan dicapai pada umur 40 tahun, memang kebanyakan atau semua para rasul diangkatnya umur 40 tahun. 40 tahun semuanya. Nabi Ibrahim 40 tahun. Cuma syariatnya memang beda ya, syariatnya beda. Coba Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul 40 tahun. Tapi maaf, umur 80 tahun baru disunat. Ya kan Nabi Ibrahim sunatnya umur 80 tahun kan? Umur 80 tahun baru disunat. Kira-kira udah bagaimana ya? 40 tahun. Dalam hadisnya diterangkan sunatnya pakai apa? Kalau orang kita sekarang kan pakai apa? Pakai silet, pakai gunting. Silet ya. Ya, pakai silet. Laser, pakai laser pakai apa? Nah, kalau Nabi Ibrahim bil kodum. Kodum itu ada yang mengartikan kampak, atau kampak yang untuk motong tulang-tulang itu kampak kan, kalau lebaran haji itu. Ada yang mengartikan kodum itu kampak, tapi ada yang mengartikan kodum itu nama tempatnya. Nabi Ibrahim itu yang pertama disunat pakai kampak. Pakai kampak. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan bukan kodum kampak artinya, tapi kodum di situ adalah tempat tinggal, nama kampung, seperti kampung ini Senayan, begitu kan? Begitu. Misalnya ada orang disunatkan di Senayan, nah di Senayan. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim disunat di kampung kodum, gitu. Bukan pakai kampak. Ada yang mengatakan begitu. Lah mana yang benar? Wallahu a'lam. Ya mungkin dua-duanya benar, begitu aja ya. Begitu. Udah Isa? Oh 1 menit lagi ya. Jadi kebanyakan para utusan Allah itu diutusnya pas umurnya 40 tahun. Memang orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Nuh tuh dakwah 950 tahun, tapi pengikutnya nggak banyak. 950 tahun tapi pengikutnya nggak banyak. Nabi Muhammad diutusnya umurnya kan 40 tahun, sedangkan meninggalnya umur berapa? 63 kan? Berarti menjadi rasul cuma 23 tahun ya. 23 tahun tapi pengikutnya banyak, luar biasa. Sampai orang Senayan pun ikut beriman pada Nabi Muhammad. Begitu tuh. Walaupun sedikit waktunya diutus jadi rasul, itu tapi pengikutnya luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu ya. Ini kalau diteruskan panjang soalnya. Insyaallah diteruskan giliran akan datang. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nurin anwar sirril asrar tiryakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair.
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la mana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.